Oke guys, balik lagi di Bincang Malam. Malam. Sebelumnya kita mau ucapin dulu Bela sungkawa berduka ya kepada kepada driver Mas ojol Mas Afan. Afan, almarhum Afan. Semoga almarhum bisa beristirahat dengan tenang. Amin. Ya, semoga juga aparat Nggak jangan. Udah. tipe sorry. Mohon maaf sekali lagi. Apa sih aparat? Aparatur negara. Aparatur negara, maksudnya seperti itu guys. Bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, diadili seadil-adilnya, karena parah, ditabrak, dilindes itu lebih miris banget. Lu tahu beratnya itu berapa? Beratnya itu 14 ton. 14 ton tuh. Total berat mobil. Barakuda tuh. Barakuda atau rantis itu ya. Oh itu rantis ya? Iya. Barakuda lebih gede lagi. Lebih gede lagi itu yang ada water cannon segala macam. Yeah. Itu kenapa bisa berat kayak gitu? Karena full plat baja dengan ketebalan 8 mili dan itu anti granat, anti peluru juga. Dan gue nih ya, ini kalau secara teori perang, ini kalau kita ngomong teori perang ya. Teori perang, Barakuda itu sebenarnya harus berdampingan sama infanteri. Infanteri itu adalah orang-orang yang biasa pakai tameng tuh. Betul. Yang megang-megang pentungan, harusnya begitu. Ini kenapa dilepas begitu aja? Terpisah lah, terpencar mungkin, apa nggak tahu. Tapi itu teknisnya ya. Ini masalahnya kok lu setega itu, men? Emang lu pikir lu bawa Avanza, mobil kaleng, angkot, mobil 03. Gua itu mobil lu berat, men. Baja, men, anti peluru, anti granat, men. Lu juga kalau ditimpuk batu juga mobil lu nggak ada masalah. Bener, dikeroyok masa juga. Lu diem di tempat nggak ada masalah. Gue dan ngebut gitu ya. Lu ngapa ngebut dan lu kenapa bisa mencar sendiri sih? Maksud gua nggak ada kawanannya. Iya, lu kenapa lu bisa mencar sendiri? Kenapa, bro? Ini aparat nih yang nabrak tuh 7 orang dan faktanya gokil. Temen kerja lama gue yang di Kopi, ternyata dia ngupdate, ternyata ini temen SMP-nya dia atas nama Bribtu Danang pelaku. Itu Bribtu Danang itu si Brimob yang ada di mobil itu kan 7 orang. Salah satunya ada Bribtu Danang. Itu ternyata teman SMP-nya temen gue. Ya, terus dia tahunya juga dari TikTok dan orang-orang yang ngepost mukanya Bribtu Danang tuh yang mana. Ternyata itu temen SMP-nya temen gue. Dan wah habis lah gue baca kata-katanya temen gue tuh kayak nggak nyangka gue sebiadab gitu. Biasa, men. Darah muda. Polisi darah muda yang tapi kita jangan sampai ini ya teralihkan. Bener, teralihkan fokus kita. Guys, ingat fokus kita adalah tuntutan kita apa? Bener. Apa? Yang kita harapkan ada tuntutan tentang kebijakan-kebijakan tentang tunjangan, DPR, RKUHP, segala macam. Itu tuntutan kita. Dan jangan sampai kita tergiring opini dengan berita-berita yang ada. Buat teman-teman yang sedang aksi, jangan terprovokasi, jangan anarkis. Sekali lagi kita boleh demo, tapi jangan anarkis, jangan terprovokasi. Malam ini lagi aksi. Masih aksi hari ini. Dan abang kita, Bang Ferry Irwandi, stay safe ya nggak sih? Baru aja live tadi. Baru live di Instagram. Jadi buat teman-teman ikut aksi, udah nggak kondusif sih. Kalau udah malam. Udah malam, udah parah dan. Better lo balik deh. Pulang aja. Harusnya kalau misalkan udah nggak kondusif, udah banyak gas air mata, tembakan di mana-mana, terus ada serangan sana sini, itu udah bukan demonstrasi lagi, tapi itu lebih ke arah anarki. Jadi harus stay safe, artinya kita harus pulang, jangan ikut-ikutan karena siapa tahu salah satunya ada provokator dari pihak internal aparat pastinya dong. Benar. Karena Intel. Iya, nggak mungkin dong kalau masyarakat kita tuh pinter, kita tahu, kita tuh ngerti aturan mainnya seperti apa. Aturan mainnya seperti apa. Cuman kan yang ikut demo itu kan rata-rata emang karena emosi.
marah, meluapkan emosi, Benar. terus terpancing lah. Nah, ini yang bahaya buat teman-teman, jangan sampai kepancing, jaga banget emosinya. Apalagi ada di akun-akun yang jarah tokoh-tokoh Cina. Wah, jangan guys. Dan guys, kita nggak mau kejadian masa lalu kita, masa suram itu terulang Di kembali. 98. Iya, terulang kembali karena sangat tidak manusiawi. Dan itu bukan demo, lebih ke anarki, lebih ke kriminalisme, karena merugikan masyarakat juga jatuhnya. Udah di luar substansi. Iya, selalu merugikan masyarakat juga. Tapi gue gregetan sih bener. Gregetan sama aparatnya lagi, balik lagi ke aparatnya. Gue gregetan tuh gini, kayak kita pernah ikut aksi waktu kita demo 2019 tuh sebelum COVID, RKUHP ya, sama tuntutan masalah ketenaga kerjaan itu, dan fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI kita ikut. Nah, emang sengaja pemerintah itu nggak mau dengar aspirasi masyarakat, dan jadinya aparat dan demonstran dibenturkan. Benar, aparat sama masyarakatnya. Iya. Sebab aparat itu dia sebenarnya juga nggak ngerti apa-apa. Mungkin kalau kita di posisinya aparat juga, kita kebingungan. Kita harus bela masyarakat. Tapi di lain sisi kita adalah alat pemerintah. Itu dia, profesional kerja. Kebimbangan jadinya. Jadi kebimbangan, dilematis. Jadi sebenarnya buat adik-adik yang baru lulus kepolisian dan bapak-bapak terhormat sebagai dirijen-dirijennya atau komandan-komandannya, bisa dipantau lagi adik-adik kita yang baru lulus jadi polisi, emosinya ditahan. Jangan sampai terprovokasi juga. Psikologisnya lah ya. Iya, soalnya tugas kalian tuh hanya menahan, tidak mukul, tidak nembak, hanya nahan. Betul. Nahan. Sabar. Tapi emang benar. Itu kelihatan sih emosinya. Iya. Lo kalau jadi demonstran, kemungkinan habis tuh. Karena kita gini, biasa kita kan emang suka gregetan. Karena kita udah seharian diri demo di pinggir jalan, panas-panasan segala macem. Kita ditahan oleh polisi, tidak boleh masuk, menunggu ketidakpastian dari DPR di dalam yang ingin berbicara sama kita. Kagak ada gitu loh kan. Maksudnya kan kita jadi emosi. Maksudnya kan kita sengaja rame-rame ke sini biar lu keluar nih. Diskusi gitu. Diskusi. Kalau misalkan andai saja jikalau dia memperbolehkan perwakilan dari mahasiswa, masyarakat untuk berdiskusi masuk ke dalam, dan demonstran menunggu di luar kabar. Ya kan? Itu pasti damai aja. Benar. Kenapa pemerintah tidak mau bertemu dengan demonstran? Why, man? Jangan pura-pura buta lah, man. Udah gitu, pemerintah di dalam malah bagi-bagi bintang. Bir maksudnya. Bukan bintang bir. Apa dong? Baru-baru aja kan si Letkol Teddy ini dikasih penghargaan. Beberapa menteri juga dikasih penghargaan. Sedangkan masyarakatnya di luar lagi demo besar-besaran. Aksi. Nah ini, balik lagi. Mohon maaf. Jika ucapan saya salah nih, coba dikoreksi oleh bapak-bapak yang terhormat. Dengan gaji yang terhormat. Iya nggak sih? Maksudnya kita kan sebagai masyarakat nih, yang menggaji bapak-bapak sekalian yang terhormat lagi-lagi dari uang pajak kita. Ini kan kita semacam membentuk perusahaan, gambarannya. Membentuk perusahaan, sebuah perusahaan. Ya, kita sebagai bos, CEO segala macam, kita menyerahkan tanggung jawab perusahaan ini kepada orang-orang tertentu. Contoh, MPR, presiden, menteri, itu yang menjalankan perusahaan kita, ya kan? Sebab mereka kita gaji. Betul. Ya nggak sih? Nah,
kita dan perusahaan ini, kita pengen perusahaan ini sejahtera. Maksudnya karyawannya, bos-bosnya, semuanya sejahtera, Oke. ya kan? Cuman kita sebagai bos juga berhak mengetahui dan berhak marah, berhak kita komplain kalau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan perusahaan. Sebab uang kita kan, Betul. Betul. kita ngeluarin duit, Kita yang ngeluarin duit. kita gaji mereka. Mm-mm. Terus kebijakan mereka, aturan-aturan mereka yang buat sistem, Menyusahkan kita. menyusahkan kita sebagai bos. Jadi uang kita sia-sia. Jadi perkembangan perusahaan itu gak ada, perkembangan majunya Indonesia gak ada. Mana yang namanya Indonesia maju? Nanti 2045. Aduh, Iya, Hijriah. 2000 Hijriah. 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 Astaga, itu kementerian kegelapan lagi ya. Gue tahu banget itu. 2045 Hijriah. Ini emang sih kita kan cuma menuntut hal-hal yang maksudnya kenapa sih lu kan wakil rakyat, dewan perwakilan rakyat, ya nggak sih? Benar. Ini udah kita Kalau- bahas lagi nih. Maksudnya kalau Minggu lalu kita misalkan, bahas nih. oh iya, itu kan kita bahas komplainan. Ini yang pengen kita tuntut kan sama aksi. Betul. Kan? Makanya kan kita bahas lagi. Tunjangan-tunjangannya Mm-mm. nggak masuk akal. Dan kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal, ya kan? Jadi pengen ya kita tuh berdiskusi lah tentang kebijakan-kebijakan. Sebab kita juga nggak ngerti nih perwakilan rakyat di daerah-daerah kita juga kita nggak kenal sebenarnya sama mereka. Sama DPRD daerah. Daerah bahkan DPR RI-nya juga kita nggak kenal. Maksudnya bisa juga miskom komunikasi, ya kan, antara DPR RI dan masyarakat daerah setempat yang dia kuasai lingkungannya, gitu loh maksudnya. Gue juga nggak pernah ngeliat DPR RI gue main ke wilayah gue, nggak pernah. Maksud gue jenguk kek gimana gitu ya kan, kayak orang sakit jenguk gitu ya kan. Gimana kalau lu peduli gitu kan, dengerin aspirasi rakyatnya. Oh iya di daerah sini ya lu belusukan lah, penting belusukan buat lu mendengarkan aspirasi gitu. Maksudnya supaya DPR ini bekerja sesuai dengan perintah rakyat, perintah pemimpinnya. Kita pemimpinnya bukan mereka. Mereka kita kasih hak untuk apa? Untuk menjalankan perusahaan kita, untuk mengatur sistem supaya apa? Kita mengasih wewenang. Wewenang. Ini gue kasih hak spesial buat lo. Oke. Gitu kan. Cuman tetap lu kan dikasih hak spesial, berarti orang yang ngasih lebih spesial, anjing. Maksud gue gitu. Sorry. Maksud gue gitu. Kok jadi marah ya? Nah, maksudnya gitu. Oke. Kali ini gue kasih panggung deh lo. Untuk meluapkan emosi. Kalau lu sendiri ngeliat kejadian hari ini gimana? Complicated guys. Karena banyak banget apa ya, jadi nggak substansial. Waduh. Kita aksi unjuk rasa untuk apa ya, menuntut kebijakan-kebijakan yang nggak benar kan, atau tuntutan apa namanya dari DPR yang tunjangan-tunjangannya itu nggak masuk akal gitu. Yang kita juga lagi efisiensi Betul. anggaran. Nah tapi setelah kita aksi ada bentrokan antara masyarakat sipil sama aparat nih. Yes. Ini yang selalu dibenturkan sih ketika kita aksi. Selalu. Dari zaman tahun lalu juga selalu begitu. Betul. Dari kita pas 2019 Yes. kayak gitu. 98 juga begitu. Benar. Jadi apa ya? DPR ini mereka santai-santai aja. Jadi kayak mengadu domba antara masyarakat sama aparat gitu. Jadi keluar lagi kita nggak fokus di situnya, Nggak fokus di apa yang kita aspirasikan dari Betul. awal. Tujuan kita. Tujuannya nggak fokus ke tujuan, jadinya rumit jadinya. Emang di satu sisi kita sebel sama aparat-aparat yang bertindak sewenang-wenang gitu. Nice. Cuma ya balik lagi karena ya aparat juga sebenarnya masyarakat. Yes. Sipil juga. Betul. Tapi karena apa ya? Aparat ya sama lah kayak misalkan gue security ya.
kalau di kantor, kalau emang dikasih peraturan dari kantor nih, pengunjung nggak boleh pakai Sendal. celana pendek, pakai Yes. sendal. Harus rapi lah. Ya gue bakal tegur. Hmm. Kalaupun emang dia ngeyel Mm-mm. orangnya, ya gue bakalan adu bacot pasti. Nih. Yes. Sedangkan ya perusahaan ya nggak mau Nggak tahu. tahu. Yes. Ya kayak gitu. Mhm. DPR ya kayak gitu. Iya benar. Jadinya. Benar. Cuman itu kan gambaran aja ya. Gambarannya. Tetap kalau yang salah mah tadi udah ada tulisannya harus rapi gitu kan. Kalau demonstran kan nggak harus rapi. Benar. Kalau menyampaikan aspirasi itu nggak harus rapi ya. Ya, yang penting kata-katanya rapi, harus tertib. Iya, harus Oke. tertib. Ya mungkin demonstran udah tertib, cuma apa ya? Ya kan namanya kita balik lagi. Kita ngerti aturan mainnya ya guys ya. Kita ngerti aturan mainnya demonstrasi itu dari jam berapa sampai jam berapa selesainya. Ya, selesai itu pokoknya sore. Jam 5 kalau nggak salah ada undang-undangnya tuh. Iya ada. Dan itu emang kita juga harus izin dulu kalau mau demo. Betul. Segala macam. Dan itu ya demo juga sah-sah aja karena kita negara demonstrasi dong. Betul. Demokratis. Sorry. Biasa. Emang kalau misalkan kita udah dari pagi nih udah ngumpul bareng-bareng, kita berharap orang yang kita percaya, kita kasih amanah mau nemuin gitu. Dia salah, ngadep bos bro. Ngadep siap. Iya benar. Iya kan sih, lu gue panggil di sini, lu salah, lu kan mau datang, gue marah lah. Benar. Gitu sebagai bos marah lah. Anjir, orang kok dibilangin ngeyel kan gitu bahasanya. Anjir. Asut lah. Ya kan, maksudnya gitu loh bro. Kita kan sebagai masyarakat yang punya hak juga, itu hak kita. Dan yang membentuk DPR kan kita juga. Gitu loh. Dan ini juga, tau nggak? Dan ini juga ada berita bahwa Soekarno juga dulu sempat ingin menggugurkan DPR. Gus Dur juga ingin menggugurkan DPR, cuman karena gagal karena dia tahu bahwa DPR ini udah nggak sejalan sama presiden. Bahkan presiden tuh bisa turun kalau DPR-nya nggak sejalan sama presiden. Makanya ini jadi ambigu oleh mungkin presiden kita. Kalau misalkan gue benturan sama DPR, dia bisa turun juga. Ya. Nah, ini di luar konteks ya, tapi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Makanya kan harusnya mah ya udah. Kalau Prabowo bilang ayo langsung. Masyarakat mendukung kan? Masyarakat mendukung. Kalau masyarakat mendukung, artinya presiden aman. Kalau masyarakat nggak mendukung, ya presiden nggak aman, bisa dilengserin. Itu udah pasti. Tapi jangan sampai kita darurat militer sih. Nah itu yang bahaya bro. Ini yang bahaya. Itu bahaya itu ya kembali lagi dong kalau darurat militer kayak masa lalu. Masa dipegang penuh sama militer. Iya, dukung siapa itu? Bahaya sih, maksudnya. Makin lama nih bincang malam jadi bincang politik. Enggak, jangan. BP. Guru BP kali ya. Nah, tapi ini kan kita segi orang awam ya. Ya, dari sudut pandang masyarakat awam aja guys. Kita kan melihat kejadian baru-baru ini miris banget. Ya kan, sampai ada korban meninggal gitu. Maksud gue. Kita juga nggak menyalahkan pihak demonstran yang berdemo karena mempunyai hak. Dan aparat juga kita nggak bisa nyalakan karena dia adalah alat dari pemerintahan. Tapi caranya aja. Kan makanya gue bilang buat komandan-komandannya nih, pimpinannya dijaga dong adik-adik kita nih yang baru lulus. Maksudnya emosinya ditahan. Jangan mudah kepancing juga sama demonstran gitu. Dan kalau bisa jangan masang provokator dalam demonstran. Itu sih. Ngapain? Selalu ada provokator. Ngapain? Kayaknya demonstran itu kita tahu aturan mainnya. Kalau kita anarkis ya kita salah. Pasti mahasiswa tuh pinter-pinter. Masyarakat tuh tahu cara aturan main demo gimana. Cuman kan karena lo menyusupkan satu orang buat jadi provokator, lempar botol lah, lempar batu lah, nyuruh bakar ini, nyuruh bakar itu. Ya kan? Maksud gue janganlah begitu, jangan diprovokatorin. Maksud gue kalau lu pengen demonya aman-aman aja. Iya nggak sih? Benar. Iya lah. Mahasiswa juga pinter, mahasiswa tahu aturan mainnya, cara demo kayak gimana. Gitu. Kita kan pengen ngobrol, diskusi sama Dewan Perwakilan Rakyat kan gitu.
yang terhormat lagi-lagi, ya kan? Iya nggak sih? Benar. Iya Yang kan? ada tunjangan kehormatannya. Itu. Tidak. Tunjangan kehormatan 15 juta. Gila hormat banget ya. Orang kok pengen jadi DPR pengen dapat kehormatan doang terjadinya, bukan karena pengen ngebenahin tata negara, tata hukum bernegara. Emang kalau nggak berkompeten mendingan mundur dari kursi DPR. Orang tuh yang Siapa? jadi Sahroni. Nah, apalagi dia. Lagi dia. Lagi dia. Tapi kalau apa namanya, Ferry Irwandi udah buka suara tuh. Kalau mau ketemu diajak debat tuh sama Pasti. Ferry itu. Jangan kan Ferry Irwandi, ada orang yang lagi kerja di Singapura atau kerja di mana gitu, perempuan. Oh iya. Dia juara debat internasional. Ya. Dan dia juga berani sekali, vokal sekali tentang Ahmad Saroni. Yang Dan katanya keluarganya diancam ya. Iya, dikecam, maksudnya diancam, dan bukan diancam sih, kita nggak tahu itu ancaman secara benar atau tidak benar ya. Kita nggak tahu, cuman dia merasa keluarganya ada di seperti dihantu-hantu gitu, dibayang-bayangi lah kalau kata Tom Lembong, dibayang-bayangi gitu dengan seperti itu. Jadi dibikin mentalnya tuh nggak kuat, psikologinya tuh keluarganya dibikin apa ya, ngedrop gitu. Selalu kayak gitu. Jadi dibayang-bayangin ya, karena balik lagi masyarakat yang bertentangan sama pemerintah pasti akan seperti itu. Menurut gue kok aneh ya, orang kan gini ya, kalau dalam satu organisasi, satu perusahaan segala macam, kalau saling ada ketidakpercayaan itu otomatis akan rusak, organisasi akan hancur lama-lama. Dan yang gue takutin adalah persatuan bangsa Indonesia ini akan hancur, akan adanya kehancuran, perpisahan akan persis ada. Kata Pak Presiden kan 2030. Dia presiden. Ya iya. 2030 hancur. Akan ada perpisahan. Maksudnya takutnya gini, gue tuh seneng bro. Kalau Indonesia tuh kan dari Sabang, Merauke, ya kan. Kita juga mungkin orang-orang Papua itu yang kita lihat ya sangat miris sekali karena tidak merata dalam keadaan bersosialnya, artinya kayak fasilitas-fasilitasnya, status ekonominya tidak sama kayak Jakarta, mungkin Jawa gitu, khususnya di Pulau Jawa dan Bali mungkin. Itu kan maksudnya miris gitu, kenapa nggak bisa rata sih gitu. Ini lahan gue cuma dimanfaatin doang, kayak kemarin Raja Ampat cuma diambil nikel ya, tapi gue nggak dapet apa-apa kan. Jengkel bro. Benar. Gimana nggak adanya berontak di situ kan, orang warga situ. Ngapain kok cuma tanah gue dimanfaatin, gue nggak dapet apa-apa. Kan gitu bro. Ibaratnya lu udah numpang makan, numpang kencing, tidur, udah gitu ngambil duit gue nggak dapet apa-apa lah. Nggak ada apa ya, feedback gitu. Nggak ada feedback. Kita kan harus berdiri bareng sama-sama gitu ya nggak sih, pemerataannya kan. Udah keluar jalur. Terus apa lagi nih? Nggak ada apa-apa sih. Sebenarnya ya lebih ke situ aja, jengkel aja sama pemerintahan yang nggak bisa bikin kebijakan yang bener aja, yang pro rakyat, artinya yang tidak menyulitkan rakyat aja gitu. Itu kan konteksnya kan demo itu kan berarti kan aksi. Kita biasa nyebutnya aksi. Aksi itu kan kita yang turun ke jalan itu kan emang karena menuntut aspirasi, menuntut ini ada kebijakan yang salah, ini ada sistem yang salah, dibenerin, jangan begini, kalau begini ntar masyarakat begini gitu. Karena yang lebih tahu masyarakat ya masyarakat itu sendiri. Benar. Karena pemerintah nggak mau tahu gitu. Sekarang ya kalau kita ngomong masyarakat dan pemerintahannya, kayak kemarin kita ngomong masa tunjangan, gajinya 4 juta. Tapi bedanya pemerintahan sama orang biasa kan, kita 4 juta dibagi-bagi buat istri. Udah. Iya, kalau mereka kan 4 juta dapat tunjangan keluarga, tunjangan beras, pokoknya keluarga, segala macam buat bayar apa kesehatan dia ada, bahkan ada jabatan sama kehormatan, rumah itu loh. Gimana mau ngerasain jadi rakyat? Iya. Gitu. Jadi sih guys, kalau menurut kita sampai sini aja kali ya pembincangan untuk demo. Gua sih masih pesan
buat teman-teman yang lagi aksi, Ikut aksi. apapun Stay aksinya safe, ya, guys. stay safe, jangan anarkis, jangan Jangan kriminal. terprovokasi. Betul sekali. Dan untuk aparat, hati-hati kamu ya sama masyarakat. Baju kamu dibayarin sama masyarakat, ya nggak sih? Seragamnya. Seragamnya. Jabatan kamu tuh dari masyarakat. Artinya orang yang memberi jabatan berarti orang lebih spesial. Guys, kalau kita udah nggak upload lagi, nggak tahu ya kita kemana nih. Kita adalah One Piece. Iya. Oke guys, sampai sini aja kali guys ya. Thank you guys. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan kalau masih ada. Jangan lupa like, Subscribe komen di dan kolom kasih komentar. lonceng dong. Kasih lonceng Supaya apa? biar 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 tahu dong. biar Bahasa dong. Biar bahasa dong. Aduh. biar kalian tahu postingan update video terbaru kita. Yes. Tapi kalau nggak ada updatean, nggak tahu kemana kita. Ya. Oke, guys. See, bye bye. Thank you.